Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harisah Salim, peserta Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Evaluator, Bapak Devriman MSI. Yang saya hormati Bapak Coach, Bapak Ronald Evulisa SIP. Yang saya hormati Ibu Mentor, Ibu Kepala Sekolah Gusneti SPD SD. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan aktualisasi saya yang diadakan di SD 146 Pekanbaru dengan judul Pembuatan Media Pohon Pengetahuan dalam Meningkatkan Minat Literasi Siswa SDN 146 Pekanbaru. Yang pertama, pendahuluan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang PNS profesional. Oleh karena itu, setiap peserta CPNS wajib melaksanakan kegiatan aktualisasi di tempat bekerja masing-masing dengan melaksanakan dasar-dasar aneka, yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun perumusan isu, kurangnya minat literasi siswa kelas 2A SDN 146 Pekanbaru, yang mana siswa kurang minat dalam membaca buku, menulis, dan melaksanakan kegiatan-kegiatan literasi. Oleh karena itu, dari isu kurangnya minat literasi siswa kelas 2A SDN 146 Pekanbaru, saya menetapkan gagasan untuk membuat sebuah media pembelajaran berupa pohon pengetahuan dalam meningkatkan minat literasi siswa kelas 2A SDN 146 Pekanbaru. Adapun kegiatan aktualisasi ini terdiri dari 6 kegiatan. Kegiatan yang pertama adalah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Kegiatan yang kedua, menentukan desain pohon pengetahuan. Kegiatan yang ketiga, membuat pohon pengetahuan. Kegiatan keempat, membuat pojok baca. Kegiatan yang kelima, melakukan pemantauan dan evaluasi. Kegiatan yang keenam, membuat laporan kegiatan literasi. Adapun realisasi aktualisasi yang telah saya lakukan adalah kegiatan yang pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan konsep rancangan aktualisasi yang akan disampaikan kepada kepala sekolah. Tahapan yang kedua, menyampaikan kegiatan aktualisasi yang akan dilakukan. Tahapan yang ketiga, meminta arahan dan persetujuan dari kepala sekolah. Tahapan yang keempat, menyusun rancangan aktualisasi. Kegiatan ini dilakukan ketika sedang in kampus di PPSDM Kemendagri Regional Bukit Tinggi. Jadi, semua kegiatan disampaikan kepada mentor melalui aplikasi Messenger WhatsApp. Dari kegiatan ini, keterkaitan dengan substansi mata pelatihan adalah etika publik, akuntabilitas, dan manajemen ASN. Kegiatan yang kedua adalah menentukan desain pohon pengetahuan. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, mencari referensi desain pohon pengetahuan. Saya melakukannya dengan berselancar di internet. Kemudian, tahapan yang kedua adalah membuat desain pohon pengetahuan. Kemudian yang ketiga, mengkonsultasikan hasil desain pohon pengetahuan kepada kepala sekolah. Yang keempat, menentukan bahan dan alat pembuat pohon pengetahuan. Sikap yang terbentuk dari kegiatan ini adalah nasionalisme, akuntabilitas, dan komitmen mutu. Selanjutnya, kegiatan yang ketiga adalah membuat pohon pengetahuan. Setelah saya mendesain, kemudian mengkonsultasikan hasil desain kepada kepala sekolah, saya pun mulai membuat pohon pengetahuan. Tahapan kegiatan yang pertama adalah
menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Tentu saja, alat-alat ini harus dipersiapkan sebelumnya. Alat-alat yang saya gunakan ada di dalam video berikut ini. Yang pertama, ranting pohon. Yang kedua, ember bekas kaleng cat. Kemudian cat. Kemudian kuas. Dan juga gergaji. Kemudian ada gunting, pisau cutter, kertas origami, dan kertas HVS bekas. Tahapan yang kedua adalah memasang sebuah pohon di pojok kelas. Tahapan yang ketiga adalah mengecat dan menghias pohon pengetahuan. Sesuai dengan instruksi mentor, mengecat pohon pengetahuan saya cat dengan berwarna cerah agar lebih menarik minat siswa. Tahapan yang keempat, menambahkan bahan literasi pada pohon pengetahuan. Dan tahapan yang terakhir adalah memberikan reward kepada siswa yang terlibat aktif dalam kegiatan. Pada kegiatan ini, tahapan 1, 2, 3, dan 4 telah terlaksana dengan baik di sekolah. Namun, kegiatan nomor 5 memberikan reward kepada siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan belum dapat dilaksanakan karena sudah libur dalam rangka wabah virus corona. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberikan penghargaan melalui media online, yaitu aplikasi Messenger WhatsApp, yang saya umumkan di dalam grup kelas 2A. Keterkaitan kegiatan ini dengan substansi mata pelatihan adalah akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Masuk pada kegiatan keempat, yaitu membuat pojok baca. Di kelas saya sebelumnya belum pernah ada pojok baca. Jadi, saya berinisiatif untuk membuat pojok baca di dalam kelas untuk menambah minat literasi siswa. Adapun tahapan dalam kegiatan ini, yang pertama adalah mendesain pojok baca. Tahapan yang kedua, menyiapkan ruang kelas yang akan digunakan. Kebetulan di kelas saya berjumlah sebanyak 29 orang siswa. Jadi, di sisi belakang kelas masih ada sisa tempat untuk meletakkan rak buku pojok baca. Tahapan yang ketiga, menyiapkan bahan dan alat. Bahan dan alatnya yaitu rak buku yang saya peroleh dari gudang perpustakaan sekolah. Dan saya bekerja sama dengan penjaga sekolah untuk memindahkannya dari gudang sekolah ke kelas 2. Alat-alatnya yaitu hiasan-hiasan, kertas origami, gunting, dan lem. Tahapan yang kelima, memasang rak buku dan menata pojok baca. Tahapan yang keenam, mendampingi siswa selama 15 menit sebelum pembelajaran untuk membaca. Nah, pada kegiatan ini, tahapan yang pertama sampai tahapan yang kelima semuanya telah berjalan dengan baik di sekolah. Namun, ketika saya akan melaksanakan kegiatan yang keenam, yaitu mendampingi siswa membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran di pojok baca, maka Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru telah meliburkan siswa dalam rangka pencegahan virus corona. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melaksanakan misi membaca di rumah bagi siswa kelas 2A dan yang saya umumkan melalui grup aplikasi Messenger WhatsApp yang kemudian didampingi oleh orang tua. Kemudian siswa ataupun wali murid mengirimkan bukti bahwa mereka sedang membaca buku 15 menit di rumah melalui foto ataupun video. Jadi, tahapan kegiatan yang keenam, walaupun di tengah wabah virus corona, tetap terlaksana. Adapun keterkaitan substansi dengan mata pelatihan pada kegiatan ini adalah yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Selanjutnya, kegiatan yang kelima,
Tahapan kegiatannya adalah yang pertama, melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik. Tahapan ini juga tidak terlaksana di sekolah. Namun, saya melakukan pemantauan secara periodik melalui grup WhatsApp dan chat pribadi dengan wali murid kelas 2A yang memiliki HP Android. Saya mengumumkan setiap hari untuk membaca buku di rumah selama 15 menit. Tahapan yang kedua, meminta pendapat kelompok guru. Tahapan ini juga tidak terlaksana di sekolah. Oleh karena itu, saya menghubungi guru-guru senior melalui chat aplikasi Messenger WhatsApp untuk meminta pendapat mereka mengenai kegiatan yang telah saya laksanakan. Tahapan yang ketiga adalah menyimpulkan hasil evaluasi pada kegiatan literasi. Tahapan yang ketiga, menyimpulkan hasil evaluasi peningkatan kesadaran siswa pada kegiatan literasi. Kegiatan ini juga saya laksanakan selama bekerja dari rumah. Adapun keterkaitan kegiatan ini pada substansi mata pelatihan adalah yang pertama, akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Masuk pada kegiatan keenam, membuat laporan literasi. Tahapan kegiatannya adalah yang pertama adalah membuat rancangan laporan kegiatan. Tahapan yang kedua adalah mengkonsultasikannya kepada kepala sekolah. Hal ini juga saya lakukan selama bekerja dari rumah. Jadi, saya pun melaksanakan konsultasi melalui chat aplikasi Messenger WhatsApp dengan kepala sekolah dan mengirimkan filenya. Yang ketiga, memperbaiki laporan kegiatan. Setelah kepala sekolah memberikan masukan dan revisi melalui aplikasi WhatsApp, saya pun memperbaiki dan merevisi laporan kegiatan literasi. Adapun keterkaitan kegiatan ini pada substansi mata pelatihan, yang pertama adalah A. Akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah semua kegiatan sudah terlaksana dengan baik, tapi dalam setiap kegiatan ada beberapa tahapan yang tidak dapat terlaksana di sekolah. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk melaksanakannya melalui online. Hal ini sudah disetujui oleh coach dan juga kepala sekolah sebagai mentor saya. Jadi, semua kegiatan dan tahapan-tahapannya telah terlaksana dengan baik. Demikianlah presentasi saya pada laporan aktualisasi pelaksanaan Latsar CPNS golongan 3 tahun 2020. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Devriman MSI sebagai evaluator, kepada Bapak Ronald Evulisa SIP sebagai coach yang telah membimbing saya, dan terima kasih kepada mentor Ibu Gusneti SPDSD. Demikianlah presentasi saya. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.